ke sana, bawa berita pesan, dia di sana. Daerah ini kan ya termasuk masih perkembangan di bidang ekonomi dan lain-lain masih kurang, terutama sumber daya manusia. Jadi rata-rata sekolah sampai kelas 8 saja, S2, S3 apalagi 0,0% saja. Termasuk SDM di bidang kedokteran. Kan hari ini dokter spesialis mata tidak ada, spesialis saraf tidak ada. Dirangkap oleh teman-teman penyakit dalam perut. Kita ada 3 orang di sana. Saya juga ikut melayani juga di rumah sakit di situ ya. Oleh karena itu saya lihat bahwa sejak kami di sana anggaran ini saya prioritaskan pada sektor sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan. Ya, kita datang di situ tuh 50-60 ribu orang tidak punya akses untuk kesehatan BPJS. Hingga kita datang, yang kita kerjakan pertama adalah membuat semua orang ini bisa mengakses kesehatan ini. Jadi kita anggarkan 20 miliar dan kita masukkan yang belum masuk di BPJS yang PBI ini sehingga tercapai 98% sehingga masuk universal coverage. Jadi bisa hari ini sejak 3 bulan kita di sana, seluruh orang di sana sudah berobat hepatitis B. Ya, itu kemudahan yang pertama. Yang kedua dalam hal SDM juga kita berusaha untuk kirim anak-anak di sana untuk dididik. Sementara ini kan teman-teman kita yang wajib kerja ke sana beberapa tahun kan pulang dan lain-lain. Ini ke dalam 3 orang ini juga mungkin 1-2 tahun akan pulang juga karena sudah selesai 5 tahun mengabdi di sana. Sehingga kita seperti yang saya sampaikan ke Prof. Ari, anak-anak di sana kita coba perhatikan dulu yang punya kemampuan dan mengabdi di sana kita kirim kalau bisa untuk pendidikan lanjutan khususnya yang belum ada di sana dokter mata terutama untuk operasi di sana itu kalau dokter mata datang penumpuk pasien. Oleh karena itu kita juga menganggarkan anggaran untuk pendidikan kedokteran ini dan dulu kan ada sister hospital gitu. Saya sendiri punya cita-cita suatu saat siapa tahu ada katakan mini cath lab atau apa kita kerjasama. Kami baru saja melakukan pembicaraan untuk membahas kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan pemerintah daerah Belu. Ya, hadir secara langsung tadi Bapak Bupati Dr. Taulin Agustinus, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, dan juga Ibu Yeni dari Biro Hukum Pemda Belu. Dalam pembicaraan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara UI dengan Pemda NTT. Ya, Bapak Rektor kami sudah menandatangani surat MOU tersebut, ya, nota kesepahaman tersebut, dan berharap nanti juga Pak Gubernur menandatangani surat tersebut. Dan selanjutnya kami akan menindaklanjuti nota kesepahaman antara Rektor Universitas Indonesia dengan Gubernur NTT dengan PKS antara Fakultas Kedokteran dengan Pemda Belu. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, pertama tentu kami akan melihat secara langsung, mapping apa sih permasalahan yang memang ada pada masyarakat, kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut, survei tersebut, kita akan tindak lanjuti apa intervensi yang akan kita lakukan. Misalnya di situ ada permasalahan stunting, masalah dengan kematian ibu dan kematian anak misalnya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan, nanti setelah kita identifikasi kita akan lakukan intervensi. Dan kemudian kami juga turut membantu untuk rumah sakit sendiri nantinya, RSUD di Atambua. Misalnya bisa saja kami mengirimkan tenaga dokter PPDS kami yang mandiri ya, untuk beberapa spesialis tertentu, misalnya untuk prodi spesialis tertentu. Ya, misalnya mengirim PPDS
ke PPDS Mandiri Mata misalnya, PPDS Mandiri untuk anestesi misalnya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada buat rumah sakit umum daerah di Kabupaten Belu di Atambua. Dan kami juga berharap, kami juga turut membantu bagaimana pengembangan SDM kesehatannya ada di sana. Misalnya kalau kita lihat ada potensi-potensi dokter umum putra daerah ingin melanjutkan spesialis di FKUI, tentu kita akan coba jajaki kemungkinan hal tersebut. Dan bahkan juga kita melihat potensi-potensi anak-anak SMA, lulusan-lulusan dari Belu untuk juga bisa melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, ya tentu baik di universitas, bahkan kalau memang memungkinkan bisa melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan dari Pemda Belu, Pak Bupati dan Biro Hukum, dan selanjutnya mudah-mudahan kita akan tindak lanjuti dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan PKS. Itu nanti akan segera kita tandatangani untuk kita tindak lanjuti. Kami FKUI merasa bahwa kami juga punya kewajiban untuk membangun masalah kesehatan masyarakat dan juga menyiapkan SDM khususnya di Kabupaten Belu, Provinsi NTT untuk bisa sama majunya dengan daerah-daerah lain khususnya di Pulau Jawa ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.